Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa faqihna fid din wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin dan juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah karena dengan limpahan kasih sayangnya, karunia-Nya, kenikmatannya, maka kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Kebaikan terbesar yang dikaruniakan Allah Ta'ala kepada kita adalah taufiknya kepada kita sehingga kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita termasuk insyaallah ta'ala yaitu orang-orang yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai kepada syariatnya, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itulah kita berkumpul pada kesempatan malam hari ini untuk mengkaji kalam-kalamnya, untuk mengkaji firman-firmannya, untuk mentadabburi ayat-ayat yang difirmankannya tabaraka wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari bersama yaitu tentang firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hadid berkenaan dengan bagaimana diberlakukannya, yaitu orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan di yaumil akhirah, di yaumil kiamat. Bagaimana mereka diberi perlakuan yang istimewa oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab ketaatan mereka kepada Allah, yaitu ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkhabarkan kepada kita mereka orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, mereka diberi cahaya, ya, mereka diberi cahaya, penerangan bagi mereka. Karena pada kondisi yang gelap gulita, di mana seorang ketika itu sangat memerlukan penerangan, sangat memerlukan cahaya, maka orang-orang yang beriman mereka mendapatkan cahaya itu. Cahaya yang mereka perlukan untuk berjalan, ya, terutama yaitu pada perjalanan yang sangat menakutkan, mengerikan, perjalanan melewati sirat atau jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, ya. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa masing-masing orang yang beriman mendapatkan cahaya yang berbeda. Ada yang terang dan ada yang tidak terang. Semuanya adalah tergantung dengan bagaimana dia berupaya untuk mewujudkan iman dan amal soleh dalam kehidupannya ketika di dunia. Ketika seorang itu imannya kuat dan ketaatannya kuat, istiqomah di atas jalan hidayah ini, maka cahayanya akan semakin besar, ya.
cahayanya akan semakin terang. Apabila mana seorang itu lemah imannya, lemah ketaatannya, maka cahayanya pun akan redup, cahayanya akan lemah. Maka dalam kondisi seperti inilah kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang diberi cahaya tersebut. Kabar gembira bagi mereka adalah surga, ya. Kabar gembira bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya yaitu sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, nanti akan memasukinya. Kemudian di akhir ayat Allah Azza wa Jalla menjelaskan dzalika huwal fawzul azim. Itu adalah merupakan keberuntungan yang besar, kesuksesan yang besar. Nah ini. Nah, kemudian pada ayat yang selanjutnya, ya, ayat yang masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi kemarin ayat 12, maka sekarang adalah ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu. Pada hari itu, ya, pada hari itu yaitu pada hari kiamat. Yaqulul munafiquna wal munafiqat. Berkatalah orang munafik, laki-laki, wal munafiqat, dan orang munafik yang perempuan. Ya. Jadi kalau kemarin orang beriman itu ada yang laki-laki perempuan, orang munafik juga. Orang mukmin ada laki-laki perempuan, orang munafik juga ada laki-laki perempuan. Makanya disebutkan dalam ayat ini, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Naqtabis min nurikum qila irji'u. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, orang munafik berkata kepada orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Ini unzuruna naqtabis min nurikum. Wahai orang-orang beriman, tunggulah kami. Naqtabis min nurikum, supaya kami bisa gabung dengan cahaya kalian. Nah ini nanti akan diterangkan kenapa orang munafik ini teriak-teriak memanggil orang-orang yang beriman dan meminta supaya diinteni, supaya ditunggu. Wahai orang-orang beriman, tolong tunggu kami supaya kami bisa menggabung dengan cahaya yang kalian punya. Nah, itu. Apakah orang-orang munafik ini tidak punya cahaya? Nah, nanti akan dibahas, ya, dalam penjelasan tafsirnya. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Qila irji'u. Maka dijawab, ya, dijawab, yaitu permohonan permintaan orang munafik ini, kembalilah kalian. Qila irji'u wara'akum, kembalilah kalian ke belakang, ya. Kalian balik nek belakang sana. Faltamisu nura, carilah cahaya kalian sendiri. Faltamisu nura, faduriba bainahum bisuril lahu babun. Maka kemudian dibuatlah di antara mereka, yaitu antara orang yang beriman dan orang munafik ini, bisuril lahu, yaitu dengan tembok. Dipisahkan antara orang munafik dengan orang beriman dengan tembok pembatas yang ada pintunya. Bisuril lahu babun batinuhu fihi rahmah. Bagian dalamnya itu adalah rahmat. Ya, di situ ada kenikmatan, rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Wa dhahiruhu min qibalihil azab. Sedangkan bagian luarnya adalah wilayah yang mengarah kepada orang-orang munafik, itu adalah
azab. Jadi di situ dibuat, dipisahkan dengan tembok. Ya. Bagian dalamnya adalah untuk orang-orang beriman. Disitulah ada kenikmatan-kenikmatan. Sedangkan bagian luarnya itu adalah bagi orang-orang munafik. Yang di situ adalah ada azab atau siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini adalah gambaran bagaimana, yaitu situasi, bagaimana keadaan orang-orang manusia dan para hamba pada hari itu. Maka digambarkan bahwa siapapun tidak akan selamat kecuali orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya. Ya. Tidak akan selamat kecuali orang yang beriman jujur dalam imannya dan taat kepada Allah dengan ketaatan yang jujur. Nah ini. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala. Ini orang-orang munafik, mereka masih menyeru, memanggil kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, bukankah kami itu adalah teman kalian ketika di dunia? Alam nakum ma'akum, bukankah kami ini juga bersama kalian, wahai orang-orang beriman? Lalu kenapa kita harus dipisahkan? Qalu bala, ya, qalu bala. Maka orang-orang yang beriman ini mengatakan, iya, memang kalian bersama dengan kami, ya, sama-sama beramal, sama-sama. Ya kalau dilihat sama-sama, mungkin sekarang sama-sama KTP-nya Islam. Kalau dulu nggak ada KTP, sekarang ada. Tulisannya podo-podo Islam. Alam nakum ma'akum qalu bala. Iya, memang kalian dulu sama dengan kami. Lantas kemudian bedanya apa? Nanti akan diketahui. Walakinnakum fatantum anfusakum. Tetapi kalian itu adalah orang yang telah memfitnah diri kalian sendiri. Wa tarabbastum, dan kalian menunggu-nunggu. Wartabtum, dan kalian adalah orang yang ragu. Ini ada jawaban-jawaban. Kenapa? Ya, di dunia sama, kelihatannya zahirnya sama amalnya itu, tapi kemudian di akhirat dipisahkan. Yang satu kelompok mendapatkan kenikmatan, satu kelompok mendapatkan azab. Padahal sama-sama beramal, zahirnya sama, lahirnya sama, sama-sama Islam. KTP ini podo Islam. Ya, nah ini. Watarabbastum wartabtum. Kalian sudah termasuk orang yang ragu. Kalian ini termasuk orang-orang yang ragu. Wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Dan menipu kepada kalian angan-angan. Ya, menipu kepada kalian angan-angan. Hatta jaa amrullah, sampai datang kepada kalian amrullah, yaitu perkara Allah. Sampai datang kematian. Amrullah di sini adalah kematian. Sampai datang kepada kalian kematian, kalian tetap termasuk orang ragu, terjangkiti kenifakan. Ya. Termasuk orang yang hanya ini orang-orang yang terfitnah dengan angan-angan. Ya, terfitnah dengan angan-angan. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatu wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Maka pada hari itu tidak akan diambil yang namanya tebusan minal ladzina kafaru. Tidak akan diambil tebusan dari kalian,
Wala minal ladzina kafaru. Demikian juga dari orang-orang kafir secara umum tidak akan diambil, tidak akan diterima, maksudnya tidak akan diterima yang namanya tebusan. Ma'wakumun nar, tempat kalian adalah neraka. Hiya maulakum, dia itulah wali kalian. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jeleknya tempat kembali. Ini insyaallah kita renungi pada pertemuan malam hari ini sebagai yaitu kelanjutan dari pembahasan yang sudah berlalu ya, tentang kaitannya orang beriman dan orang munafik ya. Ini kita baca keterangan yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Fa idza ra'al munafiquna al-mu'minin, ketika orang-orang munafik ini melihat kepada orang-orang beriman ya, orang-orang munafik melihat orang-orang yang beriman, yamshuna binurihim, orang-orang beriman mereka yamshuna binurihim, berjalan dengan cahaya, berjalan dengan cahaya mereka masing-masing. Wahum qad tufi'a nuruhum, sedangkan mereka orang-orang munafik ini telah dipadamkan cahaya mereka. Orang-orang munafik telah dipadamkan kepada cahaya mereka. Awalnya mereka diberi cahaya, kemudian dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasib orang-orang munafik. Ya. Pada awalnya mereka diberi cahaya itu karena zahir mereka adalah Islam. Di dunia zahir mereka adalah Islam. Karena orang munafik itu pengertiannya adalah orang yang menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Sehingga Islamnya, amal solehnya itu adalah hanya di lahir saja, tidak sampai kepada batin, tidak sampai kepada batinnya. Maka mereka diberi cahaya, sifatnya adalah sementara, kemudian dimatikan secara permanen, dimatikan, dipadamkan secara permanen. Tufi'a nuruhum, dipadamkan cahaya mereka. Wa baqau fid dzulumati hairin, dan mereka yaitu terus-menerus dalam keadaan gelap gulita dan kebingungan. Itu kondisi situasi yang sangat mengerikan, gelap gulita ya. Sedangkan mereka tidak punya cahaya sedikit pun. Mereka tidak punya cahaya sedikit pun. Ya, setiap orang yang berjalan membutuhkan cahaya. Kalau tidak mendapatkan cahaya, maka terjerumus ke dalam keburukan, terjerumus dalam kehancuran. Ketika di dunia seorang tidak mendapatkan cahaya dari Al-Quran, cahaya dari yaitu ajaran Nabi SAW, maka dia tersesat. Dia tersesat, terjerumus dalam kesyirikan, terjerumus dalam kekufuran, terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam kebid'ahan dan sebagainya. Ya, semakin orang itu tidak terterangi dengan cahaya hidayah dari Allah, maka semakin gelap hidupnya, semakin gelap gulita. Nah, ini demikian pula pada hari kiamat nasib orang-orang munafik ketika mereka yaitu dipadamkan cahayanya, maka mereka akan terjerumus dalam kehancuran, terjerumus dalam kebinasaan. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, qalu lil mu'minin. Nah, dalam kondisi seperti itu mereka bingung, mereka yaitu khawatir, takut, ya, sangat takut, sangat khawatir, sangat kebingungan. Nah, tidak ada cahaya sedikit pun bagi mereka.
Maka kemudian mereka menyeru, ya, karena mereka melihat itu kok saudara-saudara kita tetap mendapatkan cahaya, sedangkan kita ini kenapa ini kok cahaya kita dipadamkan, ya, apa masalahnya? Maka mereka kemudian menyeru kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum, wahai saudara-saudara kami orang-orang yang beriman, tunggulah kami, tunggu, jangan kami ditinggal. Supaya apa? Supaya kami bisa bergabung dengan cahaya yang kalian punya. Nah ini, ya, ay amhiluna, tunggulah kami, linanala min nurikum ma namshi bih. Itu supaya kami ini bisa mendapatkan cahaya dari cahaya kalian, ya, cahaya kalian terang-terang. Kami tidak punya cahaya, tolong, ya. Ini sebagai bentuk apa ya? Orang-orang munafik ini memohon, meminta-minta, minta belas kasihan, ya. Jadi memelas itu, melas. Ini mengerikan. Jadi benar-benar melas ini, memelas sekali orang-orang yang munafik ini. Jadi, kita itu ditunggu, dinteni, aja ditinggal. Ya. Kami tidak punya cahaya. Linan jua minal azab, supaya kami bisa selamat dari azab, supaya kami bisa terhindar dari siksa neraka. Qila lahum, maka dikatakan kepada mereka, irji'u wara'akum faltamisu nura. Ini qila ini ada yang menjelaskan bahwasanya ini adalah jawaban dari para malaikat, ya, jawaban dari para malaikat, ya, kepada orang-orang munafik, ya, kamu kembali ke sana, ke belakang, ya, irji'u wara'akum faltamisu nura, carilah cahaya kalian. Padahal di belakang tidak ada cahaya, malah kon golek nek mburi. Nah, ini adalah sebagai bentuk istilahnya ya nyokurne, ya golek ono dhewe cahayamu, ya. Coba kalian kembali ke belakang, kemudian kalian ini cari cahaya kalian sendiri-sendiri. Kok iso mek gabung ae, ya kan? Nah ini, jadi goleki cahayane dhewe kono. Nah, itu sebagai bentuk ini merendahkan bagi mereka. In kana dzalika mungkinan, apabila mana itu mungkin. Apabila mana itu mungkin, wal halu anna dzalika ghairu mungkin, dan kenyataannya, ya, faktanya ini tidak bisa mungkin, ghairu mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka walaupun kembali ke belakang mereka mencari cahaya, tidak mungkin mendapatkan cahaya, karena cahaya mereka sudah dimatikan permanen, ya, sudah dimatikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai bentuk yaitu kehinaan bagi mereka, karena mereka di dunia juga mereka bersikap menipu kepada orang-orang beriman, bahkan mereka, ya, dianggap mereka menipu Allah ditipu, ya, menipu yaitu utusan Allah, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Anggapan mereka itu bisa mengelabui Allah dan bisa mengelabui orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal hakikatnya mereka itu tidak mengelabui kecuali kepada diri mereka sendiri. Ya, ini berlagak orang pinter ini, orang munafik itu dalam kehidupan dunia. Jadi orangnya pinter pemikirannya itu. Menurut mereka adalah orang yang cerdas, bisa menempatkan diri, lek melok wong iman ya ibadah, lek melok wong ra iman ya gak ngibadah. Ya, jadi bisa menempatkan, itulah orang cerdas menurut mereka. Nah,
Ini mereka telah melecehkan Allah Ta'ala, melecehkan utusan Allah, dan melecehkan orang-orang beriman, melecehkan ajaran Allah. Maka mereka di hari kiamat dilecehkan pula sebagai bentuk balasan dari sikap mereka ketika di dunia. Ini na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kenifakan. Karena kenifakan itu kalau masuk kepada hati seorang maka akan berbahaya sekali, ya, berbahaya. Kalau kenifakan ini masuk pada diri seorang, ini akan menyingkirkan nilai-nilai iman, nilai-nilai fitrah. Ini digusur oleh kenifakan. Penyakit berbahaya kenifakan itu. Makanya para sahabat itu mereka takut dengan penyakit nifak ini. Ada para sahabat Rasulullah, mereka orang-orang terkemuka, tetapi mereka takut sekali kepada kenifakan. Takut sekali kepada kenifakan. Sampai sahabat besar beliau pernah bertanya, ya, apakah nama saya itu tercantum dalam daftar orang-orang munafik? Ini saking hati-hatinya terhadap kenifakan. Ya, maka dijawab oleh orang yang sahabat lain yang punya tulisan dokumen daftar orang munafik, engkau bukan termasuk di dalamnya. Beliau adalah sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Coba bayangkan itu, sahabat besar tapi masih khawatir, yaitu terjangkiti dengan kenifakan. Ya, maka apalagi kita ini mestinya lebih takut terhadap kenifakan. Ya, jangan merasa aman. Jangan merasa aman dari kenifakan. Karena kenifakan ini sangat berbahaya dan bisa menjangkiti siapa saja. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya. Bal huwa minal muhalat. Ini termasuk yang mukhal, mustahil. Faduriba bainahum, maka kemudian dibuatlah di antara mereka, ai bainal mu'minin wal munafikin, antara orang beriman dan antara orang munafik. Ini dibuat, yaitu bisurillahu babun, bisurin ai haitun mani wa husnin wa hisnin hasinin, ya, benteng yang menghalangi, benteng yang membatasi. Jadi mereka akhirnya dipisahkan. Kalau sudah dipisahkan, ya nggak bisa komunikasi. Mereka sebelumnya bisa komunikasi, bisa yaitu dialog antara orang beriman dan orang yang yaitu munafik. Ini bagaimana kejadian ini? Allah yang tahu, Allah Maha tahu, dan Allah Maha mampu yang mengatur seperti itu. Ya, jadi dalam satu tempat ini, ya, ada kelompok orang beriman, ada kelompok orang munafik. Pada awalnya mereka yaitu bisa berbicara satu sama lain, kemudian setelah itu dipisahkan. Setelah itu dipisahkan, diberi pembatas dengan tembok, pagar yang menghalangi di antara dua kelompok ini. Lahu babun, itu ada pintunya. Jadi tembok itu ada pintunya, batinuhu fihir rahmah. Bagian dalamnya itu adalah rahmat, wa huwa alladzi yalil mu'minin. Itu yang mengarah kepada orang-orang beriman. Yang mengarah kepada orang-orang beriman itu adalah di situ ada kenikmatan, ada rahmat, ada kasih sayang Allah. Ya, ada pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk orang-orang yang jujur dalam iman. Wa zahiruhu min qibalihil azab. Sedangkan bagian luarnya adalah berupa azab. Wa huwa alladzi yalil munafikin, yaitu wilayah yang mengarah kepada orang-orang munafik. Wilayah yang mengarah kepada orang-orang munafik itu di situ adalah wilayah azab, wilayah siksa.
Jadi dipisahkan antara mereka. Itu. Yang bagian dalam adalah kenikmatan, yang bagian luar adalah yaitu siksa atau azab Allah tabaraka wa ta'ala. Fayunadil munafiqunal mu'minin. Maka orang-orang yang munafik ini kemudian menyeru kepada orang-orang beriman, fayaquluna tadarruan wa tarahhuman. Maka mereka berkata, menyeru, ya memanggil kepada orang-orang beriman, tadarruan wa tarahhuman. Ya, jadi karena merendahkan diri, tadarru, ya, dan juga karena itu tadi memelas, ya, mengibah dengan sikap iba, melas dan merendahkan diri. Supaya apa? Ya, jadi supaya mereka bisa bergabung kembali. Alam nakum ma'akum, bukankah kami termasuk orang yang bersama dengan kalian fid dunya, di dunia, biqauli la ilaha illallah wa nusalli wa nasum wa nujahid wa na'malu misla amalikum. Ya. Bukankah kami di dunia juga sama dengan kalian? Sama. Amalnya sama. Kami juga bersyahadat. Itu perkataan siapa? Alam nakum ma'akum tadi perkataan orang-orang munafik. Bukankah kami dulu juga bersama kalian? Sama. Amal kami juga sama. Ya. Kami juga membaca syahadat. Dan dengan syahadat itu orang dianggap muslim. Ya kan? Orang itu dianggap Islam. Kami juga sholat bersama kalian, puasa, ya, sedekah, berjihad di jalan Allah. Nah, itu kami sama-sama. Kita ini kan senasib, ya, senasib penanggungan, sama-sama. Nah, itu tujuannya apa ucapan itu? Supaya bisa bergabung kembali. Ya. Kenapa kita kok dipisahkan? Wong amal kita juga sama. Ya. Maka disinilah kemudian ada jawabannya. Ya. Qalu bala. Memang benar. Qalu itu ucapan orang beriman. Qalu bala. Ya benar. Kuntum ma'ana fid dunya. Kalian itu adalah bersama dengan kami di dunia. Wa amiltum fid zahir, dan kalian beramal pada lahir kalian misla amalina, seperti amal kami, walakin a'malukum a'malul munafikin, tetapi amal kalian adalah amal orang munafik, min ghairi iman, tidak disertai iman, tidak didasari iman, wala niyatin shadiqatin shalihatin, dan tidak ada istilahnya didasari dengan niat yang jujur dan soleh. Ini akar permasalahannya di sini. Kenapa orang itu sama-sama syahadat, sama-sama sholat, sama-sama puasa, ya, sama-sama berperang juga, sama-sama berjuang, tapi kok di akhirat tidak sama? Ya. Berarti apakah Allah itu tidak adil memberlakukan para hambanya? Justru Allah maha adil, karena Allah maha tahu isi hati para hamba. Ketika hamba mengamalkan itu semuanya, itu hatinya bagaimana? Sama apa tidak? Kalau hatinya sama, sama-sama jujur, maka dimasukkanlah mereka ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi karena hatinya tidak sama, ini yang jadi masalah. Sama-sama baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dalam surat Al-Munafikun kan ada itu. Nashhadu innaka la rasulullah. Itu ucapan siapa? Orang munafik. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah.
tapi mek lambe tok. Di lambe hanya di bibir saja. Ucapan kalau di bibir saja tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Syahadat diucap netok nek lambe gak enek manfaate. Ya, tidak ada manfaatnya. Makanya dibahas. La ilaha illallah itu bermanfaat, sah, berfaedah ya, kalau dipenuhi syarat-syaratnya. Dipenuhi syaratnya. Kalau tidak dipenuhi syarat itu, maka tidak ada gunanya. Pertama, ilmun, harus mengilmui itu. La ilaha illallah itu pengertiannya apa, maknanya apa? Ya. Maknanya apa? Pengertiannya apa? Apa tidak ada Tuhan selain Allah terus cukup gitu aja? Ya. La ilaha illallah kan tidak. Harus dengan pengertian yang sharih, terang, gamblang, sebagaimana dipahami oleh orang-orang musyrik zaman dulu. Ya. Ketika mereka yaitu diperintahkan untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka paham kalau mereka mengucapkan itu, maka mereka harus meninggalkan semua Tuhan sembahan mereka selain Allah. Karena dengan ucapan itu mereka, kalau mereka ucapkan, mereka telah ikrar bahwasanya tidak ada satupun yang berhak benar disembah selain Allah. Sehingga kalau mereka sudah mengucapkan itu, mereka harus rela meninggalkan semuanya. Tuhan-Tuhan mereka selain Allah harus ditinggalkan semuanya. Karena pengertiannya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang benar disembah di alam ini kecuali hanya Allah saja. La ma'buda illallah, la ma'buda haqqun illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Itu harus benar-benar dipahami, ya, supaya orang itu benar-benar bertauhid. Kalau ini sudah dipegang, maka itu nilai dasar tauhid sudah ditanam di dalam diri kita, di dalam diri seorang. Artinya dia sudah punya modal besar, ya, sudah punya keyakinan besar tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Kemudian yakin. Nah, ini yang kedua, syaratnya harus yakin. Yakin itu lawannya apa? Keraguan. Kalau masih ada keraguan, maka ucapan seorang itu belumlah sempurna, belumlah bisa diterima. Sampai dia benar-benar yakin tentang kebenaran kalimat itu. Harus benar-benar yakin. Kalau orang itu masih ragu-ragu, iki bener apa gak, iki bener apa gak, lah ini yang menyebabkan orang itu masuk dalam kenifakan. Ya. Keraguan-keraguan ini disabdakan oleh Rasulullah. Ya. Man qala la ilaha illallah shadiqan min qalbihi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari hatinya. Jujur itu ya benar. Ya. Tadi yakin ya. Jadi benar-benar yakin, tidak ada keraguan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kemudian tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Harus tidak ada keraguan. Kalau ada keraguan segera disingkirkan. Karena itu adalah penyakit kenifakan. Bibit dari penyakit kenifakan itu keraguan ini. Kemudian harus jujur, ya. Harus jujur. Syarat berikutnya adalah harus jujur. Jujur itu maknanya, ya. Jujur itu lawannya apa?
Jujur lawannya adalah dusta. Artinya orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus jujur dari hatinya, bukan hanya di lisannya saja, bukan hanya di mulutnya saja, tetapi harus dari hatinya. Shadiqan min qalbihi tadi, shadiqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Kemudian al-ikhlas. Ikhlas itu artinya adalah dia ucapkan itu karena mengharap wajah Allah. Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala jannah. Ini sebagaimana disabdakan Rasulullah, barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Artinya ketika dia mengucapkan itu bukan karena riyaan wa sum'atan, karena bukan karena mencari dunia. Kalau orang munafik tidak ikhlas, kalau orang munafik tidak ikhlas. Jadi dia mengucapkan itu adalah karena dunia, karena menginginkan keduniaan, karena supaya dianggap orang muslim, sehingga kalau orang muslim dapat apa gitu mereka dapat bagian. Nah ini tujuan mereka, supaya mereka masuk dalam kesatuan orang Islam. Itu maksudnya, bukan karena Allah, bukan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencari wajah Allah, bukan karena mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Kemudian mahabbah, itu syarat juga la ilaha illallah, harus cinta. Harus mencintai kalimat itu, dan apa yang menjadi konsekuensinya. Cinta ya cinta. Kalau orang mengucapkan kemudian hatinya tidak mencintai, seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi hatinya benci sekali sama kalimat la ilaha illallah, enggak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi harus orang memiliki mahabbah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada kalimat itu, dan hal-hal yang menjadi konsekuensinya. Nah ini. Kemudian al-inqiyad, ketundukan. Apa itu? Melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat itu landasannya. Dasarnya dulu, pondasinya. Beribadah kepada Allah semata saja dan menjauhi kesirikan-kesirikan. Itu inqiyad, tunduk, patuh. Wal bara'ah minasyirki wa ahli. Kemudian berlepas diri dari kesirikan dan pelakunya. Itu yang terakhir. Kalau terpenuhi itu semuanya, maka la ilaha illallah itu bermanfaat besar. Bermanfaat besar bagi orang yang mengucapkannya. Kalau tidak, maka ini tadi, masuk ke dalam kenifakan ini, masuk ke dalam jurang kenifakan ini. Dan walaupun sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akhirnya perlakuannya berbeda. Orang-orang beriman kalau ketika mengucapkannya memenuhi syarat-syarat itu, salah satunya gambarannya mereka akan masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Kan ada di situ proses penimbangan amal, Dan kalimat la ilaha illallah, persaksian ini, kalimat syahadat ini diwujudkan dalam satu riwayat itu seperti kartu. Yang kartu itu ditimbang dengan catatan amal bagi anak Adam, yang itu semuanya ada 99 dan sangat lebar sekali sejauh mata memandang. Bertumpuk-tumpuk itu, besar dan lebar, banyak. Kemudian ditimbang dengan satu kartu. Satu kartu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang ini sudah pesimis. Ya Allah, bagaimana ini nasib kartu ini? Apa bisa melawan? Bagaimana mungkin satu kartu ini bisa yaitu mengalahkan
kitab catatan yang bertumpuk besar dan lebar ini berisi amal perbuatan hamba yang di situ ada kesalahan-kesalahan hamba. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan, mari hadiri pertimbangan amalmu. Hadiri, hari ini tidak ada kedzaliman. Hari ini tidak ada kedzaliman. Maka ditimbanglah itu, ternyata yaitu masih berat. Satu kartu bertuliskan yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalimat yaitu nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu tadi syaratnya kalau orang itu benar, jujur, ikhlas, yakin ya di dalam mengucapkannya. Kalau tidak ya tidak ada itu nilainya, ya tidak ada bobotnya. Nah ini perlu sangat kita pelajari dan kita perhatikan, karena ya nasib kita sangat ditentukan dengan persaksian tersebut, kalimat la ilaha illallah. Demikian pula sholat, ya kemudian amalan-amalan yang lain. Ini sangat perlu untuk kita kerjakan ini zahir dan batin. Jangan hanya dengan lahirnya saja sholat tapi batinnya tidak. Ya. Orang munafik lahirnya sholat tapi batinnya tidak. Lahirnya sholat, centak-centuk, dan juga sholat berjamaah. Juga sholat berjamaah, tapi hatinya ingkar, hatinya benci dengan ritual-ritual ibadah itu, nggak suka sama sekali. Sholat, ya, sedekah, poso, perang, tidak suka sama sekali. Orang-orang munafik ingkar terhadap amalan-amalan itu semuanya, benci sekali dengan semuanya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menghapus amal mereka. Ya. Fa'ahbata a'malahum. Allah Tabaraka wa taala menghapus amal mereka semuanya. Itu kan amal-amal kebaikan loh. Mestinya itu pahalanya nilainya besar, tapi kok kosong. Karena hanya zahir tok, lahir tok, tapi batinnya tidak ada iman. Batinnya kosong, tidak ada keyakinan. Yang ada adalah penolakan dan penolakan. Apa mesti penolakan itu 100%? Tidak mesti. Ya. Karena kenifakan itu juga bertingkat-tingkat. Maka disinilah kita perlu hati-hati. Ya. Kenifakan sedikit pun maka ini adalah yang berbahaya dan bisa jadi itu menjadi bibit yang kemudian menyubur di hati seorang hamba. Oleh karena itu di dalam riwayat, kenapa ya Nabi SAW menyampaikan orang itu beramal soleh sepanjang hidupnya, ya, tapi dia masuk neraka. Tidak ada antara dia dengan surga kecuali hanya sejengkal saja. Maka sebelum mati menutup amalnya dengan kekufuran, kenifakan, dan kemudian masuk neraka. Itu karena dia hanya beramal secara zahir dan tidak dibarengi dengan kejujuran hati dalam melaksanakan itu semuanya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Tapi kalian itu ya adalah orang-orang yang telah terfitnah diri kalian sendiri. Ya, orang yang kalian itu adalah memfitnah diri kalian. Wa tarabbastum, dalilkan menunggu-nunggu untuk dapat bagian. Ya, wa tabtum, dan kalian ragu. Ini ragu ini yang berbahaya, ragu ini. Fil khabarillah alladzi la yaqbalu syakkan. Ragu terhadap khabar Allah. Jadi seperti surga, neraka, ya kemudian balasan-balasan yang baik, perjalanan di yaumil akhirah, kemudian peristiwa di alam kubur, itu ragu mereka. Ragu itu kan ya tidak menolak, ya tidak percaya, ya tidak. Jadi ragu-ragu.
Ya. Ragu itu kan ya seperti itu, antara yakin dan tidak kan. Kalau orang beriman ya yakin 100%. Kalau orang beriman adanya surga, neraka, balasan baik, keburukan, ya, peristiwa alam kubur dengan segala macam itu yakin benar 100% kalau orang beriman. Tsumma lam yartabu, mereka itu tidak ragu sedikit pun. Bahkan seakan-akan seperti melihat dengan mata kepala, saking yakinnya itu. Ini kalau orang munafik ini ya ragu. Ya, ragu, iki jane tenan apa ora itu. Tenan apa ora gitu. Makanya amale ya lemah dan malas dan berat karena ragu ini. Wartabtum wa gharratkumul amaniyu, dan kalian ditipu oleh angan-angan al-batilah, ya, angan-angan yang batil. Haitsu tamannaitum, ketika kalian berangan-angan antanalu manalal mu'minin, ketika kalian beranggapan, yaitu berangan-angan untuk mendapatkan sebagaimana apa yang didapatkan oleh orang yang beriman. Wa antum ghairu muqinin, padahal kalian tidak yakin. Ya, mereka juga punya harapan sebenarnya. Ketika mereka baca syahadat, ya, mereka sholat dan amalan-amalan yang lain, mereka sudah punya harapan di situ. Yang ini insya Allah kita ini juga nanti akan dapat yang sama dengan orang-orang teman-teman kita itu. Walaupun kita tidak yakin 100%, ya, walaupun kita ragu seperti ini, ya, kita nanti sudah sama lah. Itu harapan mereka. Nah ini. Hatta idza jaa amrullah, sampai yaitu sehingga datang perkara Allah, ai hatta ja'akumul maut, sampai datang kepada kalian kematian, wa antum bitilkal hal dzamimah, dan pada waktu itu kamu masih dalam kondisi seperti itu. Kalian dalam kenifakan sampai datang kepada kalian kematian. Dan ini diperlakukan yang sebenarnya dari alam kubur itu sudah berbeda. Itu kan kalau di dalam pertanyaan malaikat yang ditugaskan untuk menanya di kubur, itu kalau yang ditanya orang mukmin yang jujur kan bisa menjawab semuanya dengan benar. Ya, pertanyaan apa saja yang diarahkan pada mereka, mereka bisa menjawab. Ya, tentang siapa Rabbnya, kemudian tentang agama, kemudian tentang Rasulullah, tentang Al-Quran. Ini semuanya dijawab dengan benar. Karena apa? Zahir dan batin mereka itu adalah sinkron. Nah ini. Tapi orang yang munafik itu tidak bisa menjawab, walaupun amalnya sama di dunia, ya kan? Yang pada sholat dan amalan yang lain, tapi ditanya kok tidak bisa. Malah mereka saya tidak tahu. Nah, itu. Ditanya malaikat, mereka tidak bisa menjawab. Saya hanya mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang. Berarti itu cuma melok-melok tok dan tidak diyakini. Ya, ini masalahnya kalau orang beragama tidak disertai dengan keyakinan, tapi malah didasari dengan keraguan. Akhirnya ini tidak bisa menjawab. Ya, maka dengan zahir amal yang baik ini belum cukup. Lahir yang baik ini belum cukup. Harus didasari, disertai dengan, harus disesuaikan dengan amalan batin itu pula. Batinnya juga harus baik, ya. Batinnya juga harus baik. Wa gharrakum billahil gharur, ya, wa huwa syaitan, dan menipu kepada kalian al-gharur, yaitu as-syaitan. Menipu kepada kalian al-gharur wa huwa syaitan. Alladzi zayyana lakumul kufra war raiba, yang menghiasi kepada kalian kekufuran dan keraguan-raguan. Jadi ketika mereka punya penyakit ragu, penyakit kufur di dalam hati, itu syaitan
yang menghiasi, yang memberi dukungan. Setan malah mengompori ya istilahnya. Ya wis ngono kuwi ora apa-apa. Ki engko ning akhirat wis padha iki. Nah itu. Itu setan mendukung, 100% mendukung pada orang-orang munafik. Ya. Wis tak ngono ae, ora apa-apa iki. Sing penting kita itu lahirnya apik gitu. Wong ya padha-padha ra ngertine kok. Ya, padha-padha urung ngertine. Nah itu. Itu sudah masuk dalam perangkap syaitan. Masuk dalam perangkap syaitan. Lek padha-padha urung ngertine itu sudah slogan syaitan itu. Karena mengajak orang untuk ragu. Padha-padha urung ngertine maksudnya ya aja gedhu-gedhu gitu. Wis biasa ae. Ora sah tenanan ora apa-apa. Nah itu. Urung ngerti lek tenane kok. Sajakane kok ramen. Nah itu syaitan itu sudah main di situ. Ya. Itu kan keraguan itu. Ucapan keraguan kan seperti itu. Kalau orang yakin ya enggak lah. Mosok ngomong kayak ngono. Orang beriman yang sebenarnya ya enggak. Enggak mungkin ada ucapan seperti itu. Itu adalah ucapan orang yang ragu, dan syaitan itu kan ada golongan manusia. Ya. Syaitan itu adalah ada dari golongan manusia. Wa gharrakum billahil gharur. Nah ini. Wat ma'nantum, kalian juga itu tenang dengan motivasi dari setan itu pun kalian menjadi tenang. Ya, wa wasiktum biwa'di wa sadaqtum khabarahu. Kalian juga percaya dengan janjinya dan kalian juga membenarkan apa yang diinformasikan. Yes. Ini beberapa ayat yang berkenaan dengan nasib orang munafik yang kita berlindung kepada Allah. Ya. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Kita berlindung kepada Allah dari sifat kemunafikan. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan penyakit keraguan, kenifakan dan penyakit-penyakit buruk di dalam hati. Dan mudah-mudahan hati kita semuanya diisi dengan keikhlasan, kejujuran, keyakinan. Ya. Allahu a'lam, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.